boleh jadi ya, saya nggak tahu ini boleh jadi trauma. Oke. Jadi kalau mendengar ada orang yang tanda kutip mau menjatuhkan, itu memorinya muncul. Kan beliau mengalami beberapa kali ya. Di pasal 7 itu menjelaskan tentang apa yang disebutkan impeachment. Tapi di pasal 8 itu, presiden bisa dijatuhkan tanpa impeachment. Nah, saya mengatakan impeachment itu adalah proses formal politik, ya, untuk membedakannya dulu. Tapi ada kalanya presiden itu jatuh bukan karena proses formal politik. Di luar itu ada dua lagi. Apa? Satu, mangkat, ya kan? Mangkat ini ya, bisa karena sakit yang tak mungkin bisa diharapkan lagi sebelumnya, dan atau ya meninggal dunia. Seperti itu aja. Ada nama yang menarik di situ kan? Ya. Nah itu saya kira nggak berdiskusi kita untuk mengatakan bahwa itu makar gitu loh. Ya, mereka membentuk pemerintahan sendiri, kemudian menolak pemerintahan pusat, membuka daerah-daerah ya, karena mereka buka di provinsi-provinsi lain, gitu. Iya. Dan pada tingkat tertentu ya menggunakan kekuatan ya fisik ya untuk menandingi pemerintah pusat. Kalau itu kita nggak lagi berdiskusi, nggak berdebat lagi bahwa itu bukan. Yes guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bang kemarin di episode berikutnya lumayan meledak. Ini feeling aku sih lebih ngeri. Karena diincar rezim. Aku sebelumnya makasih banyak nih sama Abang dan Ray Rangkuti yang selalu menerima undangan adik-adiknya. Ya. Jam berapa Dinda? Kapan Dinda? Gas terus. Sepanjang itu memuat akal sehat. Ya, benar. Kan udah diubah bio kita itu bang. Apa sekarang bang? Apa rayakan pikiran, Ledakan dengan ledakan riang gembira. dengan yang gembira. Tapi biasanya bang, kehadiran Bang Ray ini bukan dalam situasi normal. Kenapa? Pasti ada yang beliau kritisi, tembak-tembak juga kan. Di episode sebelumnya kurang keras apa itu bang? Kalau dulu kan pencar-mencar, kayaknya sekarang udah mulai berkoloni. jadi gitu bang. Kita melihat nih kemarin apa yang ramai, bahkan sampai hari ini pun masih ramai. Itu dimulai ketika suatu kelompok menggelar halal bil halal, mengamat, yang itu kemudian rentetannya sampai hari ini. Bahkan pemerintah sampai gelagapan tuh, bilang apa? Ada yang menteri konvers, ini adalah surplus Inflasi. bukan surplus beras paling rekor sejarah, 5 juta ton. Itu ada show-nya itu bang. Yang kita tahu di situ ya Bang Ferry Amsari kan yang mengupas soal gimana logikanya itu surplus. Nah ini kita mau tanya dulu. Tapi sebelum jauh masuk ke substansi Bang Ray, kita mau tanya dulu nih soal acara halal bil halal itu kan setelah Lebaran bang ya. Siapa sih bang yang menginisiasi, terus kenapa acara itu kemudian tiba-tiba seluruh pengamat itu yang kita lihat kritis-kritis dan idealis mau berkumpul di situ? Bisa dijelasin bang? Maksud abang aktor intelektualnya? Yap. ya itu sama-sama aja. Dan ide-ide yang apa namanya, yang awalnya sih sebetulnya mau lucu-lucuan gitu loh. Nah jadi saya kira pertengahan puasa lah ya. Kita ada acara buka puasa bersama. Nah setelah itu saya, Ahmad Wakil, Ubaidillah Badrun dan Bung Alip dari Hutan Kayu yang ngopi-ngopi lah habis buka puasa. Nah jadi tiba-tiba saya keluar aja ide. Saya bilang gimana nanti di Lebaran kita buat acara halal bil halal. Oh berarti Bang Ray itu? Memang. Yang menggulirkan tuh? Iya awalnya. Okay. Cuma saya kan pikiran bercanda aja kan. Pada nanya halal bil halal apa? Karena kebetulan beberapa hari sebelumnya Pak Prabowo menyatakan akan menertibkan para pengamat. Saya bilang aja kalau kita buat aja namanya halal bil halal pengamat. Oh iya. Oh menarik juga kata kawan-kawan kan. Temanya apa?
Ya saya langsung ada ide juga, kita buat halal bihalal sebelum pengamat ditertibkan gitu. Kan sebetulnya mau meledek aja, mau meledek gitu, bahwa yang disebut dengan pengamat ini ya potensial akan ditertibkan, tapi sebelum ditertibkan ya kita halal bihalal. Kenyataannya memang sekarang mulai ya satu-satu ya. Adalah Prof saya perusahaan dimulai dari situ. Nah, jadi setuju, cuman sepanjang puasa sampai ke lebaran hari berapa gitu, saya lupa persisnya, nggak ada lagi perbincangan soal itu. Sampai kemudian saya mengingatkan kembali, kalau sesuai dengan jadwal dua hari ke depan itu kita akan melakukan halal bihalal loh gitu. Ini belum ada kemajuan apa-apa, tempat belum ada, undangan siapa gitu ya, yang diundang belum jelas dan sebagainya. Siapa ahli baitnya gitu ya? Iya. Nah, saya malah mengatakan kalau kita undur aja dulu. Gitu. Tapi kawan-kawan kata ya jalan terus lah, kan nggak pernah acara kita buat dengan formal-formal begitu. Iya gitu. benar. Nah akhirnya 2 hari itulah dikerjakan, nyari tempat. Awalnya bukan di hutan kayu, kita nyari tempat yang lain yang lebih yang lebih mungkin kita jangkau lah. Gitu. Hutan kayu itu nggak ada kata representatif lagi. Itulah pilihan satu-satunya. Bukan. Kalau ada yang lebih di bawahnya hutan kayu, kita mau nyari itu. Karena terkendala biaya. Kan? Masa sih Bang? Iya. Karena ada tuduhan antek-antek asing di dalam. Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, jadi kita nyari nggak ketemu. Nah, nggak ketemu, ada yang kantornya belum buka, ya. Kemudian macam-macam lah. Sampai kemudian gimana hutan kayu gitu. Hutan kayu itu protes terakhir karena bagi kita lumayan energi lah ya. Nah ternyata hutan kayu rekam aja, gitu. Mau boleh aja, mau masuk aja gitu. Nah, cuman untuk konsumsi macam-macam nggak ditanggung mau hutan kayu gitu. Nah kita kan surprise juga ya. Itu Salihara itu ya, Salihara hutan kayu itu? Bukan. Salihara itu kan sekarang di Pasar Minggu sebenarnya saya ya. Nah sekarang mereka menyebutkan komunitas hutan kayu yang merujuk ke Matraman. Iya. Nah jadi akhirnya butuh konsumsi gitu, berapa kira-kira sekian gitu. Ya udah sawerannya aja kita kalau segitu. Iya. Nah dibayar lama sekian, kita sekian dan sebagainya. Akhirnya untuk konsumsi tertutupi, sementara untuk tempat ya ada kebijakan lah dari hutan kayu gitu. Nah itulah kejadian. Lalu setelah itu ya dikontakin kawan-kawan, yang siapa yang WA siapa macam-macam. Dalam hitungan 1,5 hari itulah kita undangin orang, dan sejauh yang kita himpun ada sekitar 30 orang yang menyatakan siap hadir gitu, yang disebut dengan pengamat itu gitu. Yeah. Meskipun kenyataannya pada hari hanya sekitar 15-an orang. Yang ngontak Prof siapa? Abang? Oh, bukan. Saya kira Ubedillah sehingga saya gitu. Kalau saya nggak saya gitu. Nah tapi kadang-kadang udah tumpang tindih, saya hubungin juga, hubungin juga gitu ya. Terus dimulailah acara itu, dan yang datang tuh dari 30 sekitar 15-nya tentu dengan banyak halangan gitu ya yang mereka ungkapkan, dan tentu ditambah masyarakat yang dari luar gitu ya. Saya kira nggak lebih dari 50 orang. Oh banyak itu. Ya, nggak sampai mungkin 50 orang yang hadir itu gitu, di tempat itu gitu. Nah kejadianlah seperti yang Anda sudah lihat di video itu kan, dimulai pidato Saudara Ubedillah sebagai pengantar, apa tujuan dan maksud dari acara ini, lalu dibuka oleh Profesor Sukidi yang menggambarkan secara umum pemerintahan kita gitu, yang bagi saya bagus sekali penjelasannya karena dia sebagai pemerintahan terburuk gitu kan. Lalu diberi bobotnya oleh Romo Setio dari perspektif moral demokrasi gitu, ya kan. Itu memang kajiannya Romo Setio ya. Dan kemudian dipertajam oleh Islah, ya kan, dalam bahasa yang mungkin simpelnya itu, ya pemerintahan yang sekarang ini kalau nggak dikoreksi dengan keras, ya nggak akan ada perubahan. Gitu. Nah, jadi lalu aspek lain bicara soal ekonomi disampaikan oleh Bung Bimo, Rizal Ramli. Kemudian aspek pemberantasan korupsi oleh Almas gitu.
Dan kemudian kajian tata negaranya atas pertanyaan saudara Islah itu disampaikan oleh Ferry Amsari. Nah, setelah itu semua ditutup oleh Saiful Mujani. Saiful Mujani seperti menyimpulkan pembicaraan dari awal sampai ke terakhir itu. Kalau begini, gimana dong? Gitu. Kan DPR-nya nggak mau dengar, DPR-nya juga orang-orang partai pendukung Pak Prabowo semua. Gitu. Nah, keluarlah kalimat Pak Saiful itu. Mungkin nggak kalau masyarakat mengkonsolidasi diri gitu. Jadi sebetulnya kalimatnya Saiful itu kalimat bukan mengajak, kalimat bertanya. Mungkin nggak gitu. Nah setelah sehari peristiwa itu nggak ada apa-apa, landai aja. Hari kedua juga Saiful Mujani dengan tenaga ahli utama presiden Ultan Lepina ini masih di dalam forum yang satu forum, itu ketika dilakukan launching hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, indikator politik maupun LSI terkait dengan pendapat publik masyarakat Indonesia atas BOP dan juga perang Iran dengan Amerika dan Israel. Levina ini mewakili pemerintah di dalam forum itu, sementara Saiful adalah moderatornya gitu. Dan gak ada pembicaraan apa-apa. Sampai kemudian besok sorenya keluarlah tulisan awalnya tulisan dari IG-nya Ulta Levina ini yang sudah melabelkan apa yang dilakukan oleh Saiful itu sebagai makar. Gitu. Sebetulnya kalau mau pakai hukum-hukuman gitu ya, mau pakai lapor-laporan gitu, nuduh orang melakukan makar sudah ada proses hukum itu bermasalah juga. Kan belum ada proses hukumnya, tiba-tiba udah disebut makar, dan makar itu bukan perkara kecil loh ya. Benar. Karena sanksi pidananya maksimal minimalnya aja 20 tahun, maksimalnya bisa bisa di apa istilahnya itu ya, hukuman mati. Ya. Jadi bukan main-main tuh gitu. Tapi sebelum jauh sejak itulah mulai rame. Ya dengan sendirinya yang mengeluarkan pernyataan itu tenaga ahli presiden. Ya. Nah, besoknya mulai ada lapor sini, lapor sana, kan? Demo ke SMRC lah macam-macam gitu. Enggak, Bang. Inti dari forum itu sebenarnya apa sih, Bang? Nggak ada. Kan akhirnya direspon sama presiden kan? Iya. Impeach aja lah. Iya, jadi nggak. Pertama kita mau meledek. Oke. Karena apa? Karena kata presiden mengatakan menertibkan itu bermasalah. Masa presiden mengancam rakyatnya sendiri? Ya. Itu salah satu poinnya Saiful kan. Nggak boleh seorang presiden secara terbuka di hadapan publik mengancam rakyatnya sendiri. Benar. Diksi menertibkan ini, kalau dulu di zaman Orde Baru namanya kita gebuk. Itu beberapa kali disebutkan oleh pemerintahan Orde Baru tuh. Kita gebuk. Masa rakyatnya mau digebuk sendiri? Tugas pemerintah itu adalah menjamin hak warga negara. Bukan menggebuk warga negaranya, bukan menertibkan warga negaranya. Ya, walaupun setelah statement abang-abang kita ini rame, kemudian presiden bilang ya udah impeachment aja, yang penting jangan kekerasan. Gimana teman-teman melihat itu, Bang? Nah, itulah makanya kita menolak makar itu. Ya. Makar itu harus disertai dengan kekerasan. Benar. Ada nggak kekerasan setelah itu? Mana? Boro-boro ada. 2 hari 3 hari setelah itu, Pak Teddy Seskap mengatakan Indonesia aman, nggak ada chaos. Ya. Ada survei mengatakan tingkat kepuasan 74%. Terus di mana makarnya? Terus ada juga tuh, kemudian direspon juga kan sama Seskap. Itu kayaknya dia mengeluarkan diksi baru. ditujukan kepada Bang Ferry dari Amsari karena berbicara soal data kedaulatan pangan. Dan dibilang inflasi pengamat, di sana ada pengamat tapi tidak pada keahliannya. Datanya nggak valid. Datanya nggak valid. Dia pengamat tata hukum negara tapi kok bicara soal pangan. Gimana teman-teman Bang di dalam itu melihat statement dari Seskap? Ya, inflasi pengamat. Ya.
Artinya kan sebetulnya yang dibilang makar tuh jauh lah. Malah diledek oleh Seskap kok ini inflasi semua yang ngomong ini kan kira-kira gitu. Benar. Jadi kita juga awalnya kan mau meledek aja, dijawab ledekan lagi sama Seskap. Enggak, kenapa ada kelompok yang enggak telinganya tuh enggak seriang itu gitu loh Pak. Ini kan telinga yang dia kan lo ledek, gue ledek juga. Lo rupanya ledek-ledekan tuh ada yang buat telinga panas juga ya. Sampai menyebut ini makar-makar gitu. Jadi ketika Seskap menetapkan itu, ya kita menganggap oh bagus juga gitu. Artinya lo ledek ya kita akan jawab ledekan itu gitu loh Pak. Dengan cara apa gitu. Oh memang inflasi mungkin ada inflasi pengamat sebanyak inflasi pejabat yang nggak becus kan gitu. Tidak sesuai keahlian yang di situ, benar Pak? Termasuk dirinya sendiri kan? Saya Ya akhirnya kan berubah. Nah itu dia. Sama-sama jadi dua di bawah. Jadi Setpres. kan artinya sehat gitu loh saya. Benar. Jangan tiba-tiba main polisi gitu. Jadi dijawab oleh Teddy, oh, kita ini kebanyakan pengamat inflasi. Padahal katanya belum tentu benar katanya. Oke, berarti mau diajak ledek-ledekan nih kan kira-kira gitu. Nah besoknya kita jawab lagi. Boleh jadi kita inflasi pengamat, tapi jauh lebih berbahaya inflasi pejabat yang nggak becus gitu kira-kira. Argumen satir balas pakai itu. Iya. Tapi kan pada faktanya tidak hanya berbalas-balas pantun kan, ada beberapa elemen lah kita lihat di 1 minggu ini melaporkan lah. Itu yang kita maksud tadi. Jadi ini udah ledek-ledekan, ternyata sebagian orang kupingnya nggak seriang itu gitu loh. Kupingnya ternyata nggak bisa diajak untuk beriang-riang gitu. Kuping tipis. Dicarinya tuh lah video-video ya kan. Ini bohong, ini bohong. Gini loh Pak. Saya juga heran kalau sekarang orang mengatakan, mana datanya? Datanya itu mudah sekali dicari sekarang kok. Tinggal kamu Google macam-macam. Persoalan kita itu kan mendapat data. Persoalan kita itu sejauh apa Anda membaca data itu. Itu pengetahuan baru jalan. Ya. Kalau mana datanya Google aja dapat. Ya kan? Apalagi disebut dari BPS, tinggal dimasuk ke database websitenya BPS kan, tidak keluar semua. Tapi persoalan kita itu adalah persoalan membaca data. Nah, disitulah ilmu pengetahuan jadi penting, gitu. Nah, ilmu pengetahuan apa nih? Ilmu pengetahuan itu mengkritisi. Misalnya sebagai contoh yang dilakukan Ferry itu kan begitu. Oke, data Anda sekian. Pertanyaan saya adalah, kenapa beras tetap harganya mahal? Kan pertanyaan yang logik. Itu hukum ekonomi kan di mana-mana begitu. Kalau supply demand. Iya, kalau barang terpenuhi banyak, pasti harganya turun gitu. Kalau pada saat yang bersamaan, misalnya gitu ya, meledak mangga, pasti harga mangga turun per kilonya. Itu hukum pasar kan. Nah, Ferry mau mengajak itu. Oke, Anda bilang sekian datanya. Sekarang saya mau tanya, kenapa harga beras tetap mahal? Lalu tidak ada informasi yang cukup yang menyebut bahwa lahan kita bertambah untuk pertanian. Lahan kita banyak yang dipakai untuk perumahan macam-macam tuh. Di pada tempat kita bisa. Artinya lahan kita terdengar menyusut, tapi produksi terdengar melimpah gitu. Nah, kalau Anda bandingkan lagi dengan sejarahnya Orde Baru, kita kan swasembada beras di Orde Baru itu tahun 84 kan? 84 gitu. Sampai ada yang menyebut di 85, ada yang menyebut 86. Jadi kira-kira 2 tahun lah kita nggak pernah impor beras. Ya, yang disebut dengan swasembada itu. Berapa tahun kita sampai ke 84 itu? Hitung aja dari 67 ke 86 juga. Sejak 20-an. Begitulah ya proses kita sampai ke swasembada itu di eranya Soeharto. Yang dimulai dengan program yang disebut dengan Revolusi Hijau. Ada jelas program itu, Revolusi Hijau. Meskipun udah disebut Revolusi Hijau, tapi sampainya itu puluhan tahun ke swasembada.
Lalu tiba-tiba ada pemerintah mengatakan dalam 1 tahun kita sudah swasembada. Dengan mendengar itu saya langsung bertanya, kalau gitu ngapain Anda kasih Soeharto pahlawan? Karena salah satu alasan Soeharto jadi pahlawan itu kan karena swasembada Suara pangan. Anda bisa dalam setahun kok. Iya. Paham maksud saya gitu? Paham. Apa kelebihannya kalau puluhan tahun orang swasembada dengan Anda cuma setahun? Kok tiba-tiba jadi pahlawan gitu loh Pak? Artinya yang dilakukan oleh Pak Harto itu biasa aja. Iya. Proses natural tuh. Anda bisa kok mengubah tongkat jadi ular kan kira-kira gitu kan? Kira-kira begitu tuh kan? Dalam hitungan 1 tahun lalu dari importir jadi swasembada. Kan disitulah ilmu pengetahuan bekerja gitu loh. Jadi jangan mana datanya. Lo Anda bisa serahkan banyak data, tapi Anda bisa baca nggak data itu? Ya. Bang, itu Seskap Letkol Teddy ini kan disebut-sebut Bukan Letkol. Oh ya Letkol. Letkol. Iya. Kemarin kan kok mayor kan? Nah, udah naik dia satu. Sehari-hari embed melekat dengan presiden. Dia udah merespon forum hutan kayu ini, Bang. Impeach adalah katanya, kan? Selama dalam mekanisme yang sah. Itu Pak Prabowo yang terus. Pak Prabowo. Ya. Seskap bilang, itu datanya keliru, inflasi pengamat. Tadi soal kuping tipis, Bang. Apakah Aku udah ambil kuping tipis ya? Enggak, Ada kuping yang kurang gembira. kurang gembira, oke, kurang Bang. Artinya, apakah mungkin apa yang disampaikan Seskap ini hanya mendeliver saja dari Pak Prabowo? Jadi yang kepanasan ini, apakah mungkin Pak Prabowo memang kepanasan dengan forum hutan kayu ini? Saya tidak tahu persis. Analisa apa? Bisa ya, bisa tidak. Itu kan sejauh apa informasi yang masuk kepada beliau kan. Segenting apa, sebesar apa gitu ya. Sehingga beliau sampai pada kesimpulan itu. Nah cuma kalau kita berkaca kepada peristiwa Agustus, nah yang menarik bagi saya itu seringkali informasinya ke Pak Prabowo itu satu, agak telat. Kalau Agustus itu kan begitu kan. Nah yang kedua adalah informasinya kelihatan nggak full gitu. Termasuk bencana Sumatera. Termasuk bencana Sumatera, gitu. Agak telat juga. Kali ini agak cepat, tapi kesan saya memang agak berlebihan, gitu. Sampai diungkapkan oleh Pak Prabowo kan. Ya. Tapi boleh jadi itu efek dari, boleh jadi ya, saya nggak tahu ini boleh jadi trauma. Oke. Jadi kalau mendengar ada orang yang tanda kutip mau menjatuhkan, itu memorinya muncul. Kan beliau mengalami beberapa kali kan, Ya. zaman 98, Kenapa? ya, kemudian jauh sebelumnya itu peristiwa PRRI, Ya. ya kan, kemudian 98, kemudian di Agustus. Jadi begitu mungkin mendengar kata ada yang mau menjatuhkan tuh, refleksnya keluar gitu. Saya mengalaminya juga ya. Padahal cuma ucapan saja gitu loh, Pak. Ucapan yang belum direalisasikan gitu. Belum jadi apa yang disebut dengan tindakan makar alias aslah. Kan bahasa Belandanya kan begitu. Harus ada serangannya dulu, juga gitu. Nah, saya mulai baca-baca kembali konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 7 dan 8 menjelaskan tentang mekanisme penjatuhan presiden. Di pasal 7 itu menjelaskan tentang apa yang disebutkan impeachment. Tapi di pasal 8 itu presiden bisa dijatuhkan tanpa impeachment. Nah, saya mengatakan impeachment itu adalah proses formal politik, ya, untuk membedakannya dulu. Tapi ada kalanya presiden itu jatuh bukan karena proses formal politik. Di luar itu ada dua lagi, apa? Satu, mangkat, ya kan? Mangkat ini ya, bisa karena sakit yang nggak mungkin bisa diharapkan dari sebelumnya, dan atau ya meninggal dunia, gitu ya. Ada yang kedua, kata berhenti. Dijelaskan dong. Nggak dijelaskan. Tapi Anda coba bayangkan, presiden, ya kan, bila berhalangan karena mangkat, berhenti dan atau diberhentikan, berarti ada tiga. Presiden itu bisa makzul karena satu dia mangkat, kedua berhenti, dan yang ketiga adalah dimakzulkan.
Dua dari tiga ini pernah kita alami. Ya. Dimakzulkan eranya Pak Gus Dur. Dimakzulkan tuh prosesnya dari DPR. Pak Harto berhenti. Nggak lewat produk politik. Enggak. Beliau tanggal 21 Mei itu membacakan teks, saya sebagai presiden berhenti. Ya. Kata berhenti itu di undang-undang lama, itu enggak ada. Itu ada setelah peristiwa 98 itu. Baru dimasukkan ke pasal baru, yaitu pasal 7 ini. Bahwa presiden dapat berhenti. Nah, karena apa? Karena kalimat berhenti itu muncul setelah reformasi. Berarti rujukannya ke peristiwa 98. Presiden Soeharto berhenti karena tekanan massa, bukan karena partai politik. Yang itu didahului oleh krisis ekonomi. Ya macam-macam. Kalau faktornya bisa macam-macam. Tapi yang mau kita tunjukkan di sini, Pak Harto berhenti karena tekanan massa, bukan karena proses impeachment. Justru anggota DPR-nya saat itu belum berkenan, ya kan? Sampai diduduki oleh DPR, di mana saya salah satunya ya, yang membawa massa ke DPR itu. Ya, lalu menyurati presiden, dan begitu melihat desakan juga begitu kuat, sebagian anggota kabinet juga mulai tidak bekerja sama dengan presiden itu, lalu beliau mengatakan berhenti. Berarti maksud abang teman-teman di pemerintah itu terlalu sempit memandang ini. Mereka mungkin nggak baca ada satu butir. Khususnya yang menulis di ID itu ya, ada kata berhenti di situ, dan kata berhenti itu tidak melalui proses impeachment. Ya. Kalau Anda mau pakai impeachment, diatur di pasal 7. Syarat-syarat impeachment ada di situ. Presiden melanggar undang-undang, presiden melakukan perbuatan tercela, ya kan, dan sebagainya. Lalu dilakukan proses penyelidikan oleh DPR kan. Dan ketika DPR menemukan pasal-pasal itu tepat, diajukanlah untuk sidang MPR. MPR berkirim surat nanti ke MK untuk diuji. Nah itu impeachment. Proses formal politik penjatuhan presiden yang hanya dilakukan oleh anggota DPR kan, atau legislatif lah ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau masyarakatnya sendiri yang menghendaki, tapi DPR-nya nggak mau, seperti sekarang misalnya 82,sekian% DPR itu pro pemerintah, tapi rakyatnya udah merasa udah nggak bisa ini. Ya kalau menuju ke pasal 7 itu desak aja berhenti. Dan itu konstitusional. Di pasal 7 ada 3 itu. 1 mangkat, 2 berhenti, dan atau 3 diberhentikan. Yang diatur itu cuma diberhentikan yang formil. Yang berhenti dan mangkat itu nggak diatur. Jadi menyebut Saiful itu makar, jangan. Itu konstitusional. Ada orang yang menggerakkan pemerintah itu supaya diberhentikan di tengah jalan. Diberhentikan bukan melalui impeachment, oleh kehendak rakyat sendiri. Iya bang, masuk ke pertanyaan itu tadi apa nggak jawab, bisa ya bisa enggak abang? Ya kan kalau tadi Senayan bagian dari pemerintah, kan bahasanya Pak Prabowo impeach aja katanya. Mungkin dia jadi pemahamannya masih mekanisme lama. Iya, tapi kan realitas politik hari ini akar rumput yang udah itu dia. Yang mau kita sebutkan ini adalah masyarakat yang meminta presidennya berhenti tidak melalui proses di parlemen, itu dijamin konstitusi. Itu maksud saya. Tapi kalau DPR-nya pingin presidennya dijatuhkan, mereka menggunakan hak impeach itu, yang prosesnya begini. Yang diatur oleh konstitusi kita itu hak mengimpeach anggota DPR, tapi hak mengimpeach masyarakat nggak diatur. Karena gimana ngaturnya? Kalau kamu mengimpeach presiden itu kamu harus duduk di DPR dulu, nggak mungkin ngaturnya begitu. Namanya juga reaksi masyarakat, ya kan? Nah, itulah oleh karena itu rujukannya kembali ke 98. Karena kalimat berhenti itu dibuat setelah peristiwa 98. Di pasal 7 loh, di pasal 8. Baca nih, coba buka lagi nih. Ini soalnya ini saya. Berat. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Di sini nih lemot punya saya WA ininya. Sinyalnya. Biar telat. sambil Google bang. Iya, Aku sambil aja. Google oke.
Pasal berapa? Pasal 8 Pasal 8. Undang-Undang Dasar 45. Mainkan deh. Oh iya. Coba bacakan. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen mengatur mekanisme penggantian presiden jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Titik. Wakil presiden menggantikan hingga habis masa jabatannya dan jika bersamaan pelaksanaan tugas adalah Mendagri, Menlu, dan Menhan dengan pemilihan presiden baru oleh MPR dalam 30 hari. Wah, kalau ngikutin ini Gibran dong, Bang. Nah, Kalau ngikutin jangan ke situnya dulu, jangan berhenti karena ambil dua. Enggak, dulu. Bukan. Kalau presidennya aja yang ditembak, tentu wakil presidennya yang naik. ya, Dua-duanya triumvirat. triumvirat. Jadi dua-duanya pun bisa di-impeach, itu maksudnya. Iya, iya. Jadi kalau dua-duanya berhenti, baru tiga menteri ini. Triumvirat itu yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilu maksimal 3 bulan ya. Ya, Itu 30 hari. 30 Boleh maksimal 1 hari. 30 Itu. hari oleh MPR. Nah itu kan rangkaiannya. Nah cuman yang mau kita katakan itu presiden sendiri atau wakil presiden sendiri atau kedua-duanya bersamaan dapat mangkat, dapat berhenti, dan dapat diberhentikan. Ya, Itu kan konstitusi kan? konstitusi ini, Pak. Nah, Clear Bang ya pasal per pasal ya. Jadi nggak ada juga tuh yang makar-makar. Nggak ada. Kan. Jelas. Undang-undang dasar yang paling tinggi. jadi rakyat sendiri yang menghendaki supaya presidennya diberhentikan, ya mereka silakan. Tidak melalui nggak mesti harus melalui DPR. Ya. Gitu. Seperti peristiwa yang terjadi 98. Makanya kan saya tanya, ya, ada nggak yang berani mengatakan bahwa peristiwa 98 itu makar? Karena yang menang adalah rakyat, ya pasti nggak ada. Bukan soal menangnya, gitu. Bukan soal menangnya, gitu. Karena itulah kehendak politiknya. Gitu. Tapi seandainya kalau rezim Soeharto tidak tumbang, pasti itu disebut makar. Udah jelas, sekarang aja mah dengan tingkat kepuasan 74% mereka udah bilang itu makar. Nggak masuk akal saya nih. Mereka berpikir bahwa makar itu pasal ecek-ecek. Ya. Itu bukan pasal ecek-ecek, itu pasal yang ngeri banget. Ya. Kan minimal tuntutannya berapa? 15 tahun ya saya itu. Ya, sanksi pidananya itu. Sampai ke hukuman itu tadi apa? Hukuman mati. Kan itu artinya itu artinya 15 tahun 15 seumur tahun. hidup hingga hukuman mati. Hukuman mati. Itu artinya bukan pasal main-main. Ya. Di Indonesia ini hanya ada 3 pasal yang berakibat sanksi pidana mati. Satu makar, kedua adalah korupsi di tengah krisis, ya, dan yang ketiga selesai narkoba. Adalah bahasa yang lain itu semuanya extraordinary crime. Extraordinary crime. Ya. Jadi bukan hanya ekstra, tapi extraordinary crime. Harus ada pemberatan yang luar biasa sehingga orang bisa dituntut hukuman mati. Satu makar, kedua adalah soal korupsi di tengah kesulitan atau di tengah bencana gitu ya, dan yang ketiga adalah narkoba gitu ya. Nah itu kenapa karena itu artinya nggak bisa dianggap main-main pasal ini. Ya. Berat gitu. Dan konstitusi kita sangat menghormati hak hidup orang sebetulnya gitu, sehingga untuk mencabut nyawa orang tuh harus benar-benar karena satu tindakan yang tidak mungkin hanya karena ucapan gitu loh kan. Ya. Gitu. Itu filosofi dari makar itu kan. Nah oleh karena itu saya selalu mengatakan kita rujuk makar ini ke gimana sih secara historis. Memang ada surplus pasal makar di era Pak Jokowi. Ya. Ditambah kekuatannya, Pak. Iya, mungkin kita sebut saja inflasi pidana makar ya. Ya ada berapa banyak nih yang dipidana makar oleh Pak Jokowi saat itu gitu ya. Tapi coba lihat, nggak ada satupun yang naik ke pengadilan. Benar. Kenapa? Karena nggak semudah itu nuduh orang jadi makar. Hanya karena pidato, hanya karena ini, karena itu, nggak bisa. Apalagi melalui KUHP baru. Dengan kata lain, LP ke Prof. Saiful Muzani ini nggak yakin abang naik ya. Soal naik atau tidak,
Kita nggak tahu. Tapi berdasarkan pengalaman, enggak. Yang saya mau katakan itu, kalau Anda merujuk ke sebetulnya surplus penggunaan pidana makar ini, itu terjadi di era Pak Jokowi yang dilakukan oleh sebuah kegiatan yang sebetulnya masih ecek-ecek gitu loh. Ya kan? Tapi kenyataannya nggak ada yang naik ke pengadilan itu semua. Jadi kelihatan ada hubungan antara proses mendiamkan orang dengan memasukkan unsur makar itu. Nah, di eranya Pak SBY tidak ada orang yang kena pasal makar. Padahal demonstrasi kepada Pak SBY jauh lebih keras. Benar. Saya sendiri terlibat pada saat itu bersama dengan tokoh-tokoh agama yang menyebut 9 kebohongan Pak SBY. Alih-alih dimakarkan, yang ada Pak SBY ngundang tokoh-tokoh itu untuk dialog. Meskipun nggak menyelesaikan masalah. Anda tahu sendiri ada Bang Senturi demo di mana-mana dan keluarlah satu istilah dulu menggambarkan Pak SBY ya dengan analogi satu hewan tertentu itu ya yang mengakibatkan itu Pak SBY mengadukannya ke polisi bukan karena makar, karena menghina fisik beliau kan kira-kira gitu. Nah jadi sehebat itu dengan dukungan politik yang sangat rendah. Ingat ya, Pak SBY itu dukungan politik tertingginya sekitar 72%. Itu di era kedua. Beda sama Pak Jokowi 82%. Beda di era Pak Prabowo, belum setahun berkuasa sudah 82% dukungan politiknya di DPR. Ya, serendah itu dukungan kepada Pak SBY dibanding Jokowi dengan Prabowo. Dia nggak pernah menggunakan pasal makar. Jangan tarik lagi ke belakang, ke Ibu Mega jelas nggak ada ya. Ke Gus Dur di zaman Habibie semua tahanan politik dibebaskan. Gitu. Zaman Gus Dur juga kencang loh. Iya. Cuman beliau keluarkan dekret. Berarti maksud abang jangan gunakan makar ini yang tujuannya sebetulnya hanya untuk mendiamkan orang gitu. Itu mengakibatkan inflasi pasal makar. Lama-lama orang dengar kata makar itu semacam lelucon aja gitu loh Pak. Sebab rujukan menurut saya yang paling kuat terhadap apa yang disebut dengan makar itu peristiwa 58. Peristiwa 58 itu adalah munculnya PRRI. Ya. Gitu. Nah, apa cirinya sehingga disebut makar oleh Presiden Soekarno saat itu? Satu, mereka membuat pemerintahan tandingan. Ada strukturnya. Coba Anda baca lagi. Struktur PRRI. Nanti akan menarik tuh. Struktur PRRI. Ada struktur pemerintahan tandingan. Yang sendirinya mereka nggak mengakui pemerintahan pusat. Gitu. Jelas itu. Ya dengan sendiri ya mereka udah bentuk struktur sendiri. Udah keluar. Udah. Kabinet PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranga sebagai Perdana Menteri. Iya. Terus kan dong dibaca ke bawah. Menteri-menterinya siapa aja? Menterinya Dahlan Jambek, Mendagri, Menhan Burhanuddin Harahap, Menlu Maludin Simbolon, Menhub atau Mendak Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Pendidikan atau Menteri Kesehatan Muhammad Syafi'i. Ya, cukup sampai situ aja. Kan ada nama yang menarik di situ kan? Ya. Nah itu saya kira nggak berdiskusi kita untuk mengatakan bahwa itu makar gitu loh. Ya, mereka membentuk pemerintahan sendiri, kemudian menolak pemerintahan pusat, membuka daerah-daerah ya, karena mereka buka di provinsi-provinsi lain, gitu. Iya. Dan pada tingkat tertentu ya menggunakan kekuatan ya fisik ya untuk menandingi pemerintah pusat. Kalau itu kita nggak lagi berdiskusi, nggak berdebat lagi bahwa itu bukan makar gitu. Ya. Nah, rujukan makar menurut saya yang paling sahih itu adalah peristiwa PRRI. Nah, padahal tuntutannya itu cuma yang paling menonjol tuh ya, tuntutan PRRI itu otonomi daerah. Yang uniknya di era Pak Prabowo ini otonomi daerah
dilangkah lagi, ditarik lagi ke sentralisme. Jangan itu PKD kan. Iya. Bang, di awal tadi abang bilang itu inflasi ketidakbecusan pejabat. Ada selentingan-selentingan di medsos ini kan bang, di FYP kita tuh Juni Juli rawan ini. Iya. Agak rawan ini. Dengar nggak sih bang? Kok kayaknya kuat banget gitu. Itu pandangan abang dan Forum Hutan Kayu pada saat itu mendeteksi itu nggak bang? Nggak ada. Oke, sekarang kan udah beredar luas. Iya, kita membacanya gini, saya bacakan lagi, khususnya pada forum yang kita sebut sebagai Barisan Oposisi Indonesia ya. Kita udah mencari. Siapa mirip-mirip BOP bang ya? Mirip-mirip. Ya itu artinya saya, Ubed, wakil ya di situ juga gitu. Ketumnya siapa itu? Nggak ada ketumnya, namanya Barisan ya. Yang mau masuk, enggak. Ya kayak gini kan ada curiga dana asing ya. Ada. Kita ini cuma mau berbeda dengan Pak Prabowo dengan konteks ini lelucon gitu ya. Barisan oposisi kita buat untuk mempertegas dan mengajak masyarakat bahwa mengoposisi itu bukan sesuatu yang haram. Ya. Mengoposisi itu bukan yang buruk, justru baik gitu. Itu duluan kan bang? Daripada keputusan masuk BOP kan? Iya, duluan kan? Enggak duluan barisan itu kan? Enggak. Setelah BOP dulu. Pemerintah masuk. Iya, kan kita lihat kan BOP tanpa konsultasi dengan DPR. Oh iya. Baru setelah muncul begitu banyak pemberitaan dan kontroversi, baru ada pertemuan Menlu dengan Komisi 1 kan. Ya. Yang hasilnya juga kita udah tahu nggak ada masalah dengan BOP. Ada ART juga seperti tidak melibatkan DPR kan. Lalu udah main ikut-ikutan, tanda tangan macam-macam. Nah, melihat itulah kita menganggap ini kalau oposisinya nggak bergerak, ya bisa kebablasan. Oleh karena itu ya kita buatlah namanya kita sebut aja oposisi untuk memperkenalkan oposisi ini gitu loh. Nah, sekaligus menjawab kritikan-kritikan publik. Orang seperti saya ini kan dianggap kritis ya karena mau jabatan aja, kan kira-kira gitu loh, Bang. Nah, dengan menyebut saya ini oposisi, artinya saya sedang tidak berminat dengan kekuasaan gitu. Saya berminat di sini untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Gitu. Nah, muncullah yang disebut dengan BOP, Barisan Oposisi. Disingkat BOY. Keren, BOY. Tapi aku penasaran, Bang. Itu kan harga pengamat. Kenapa sih yang berhimpun itu pengamat-pengamat yang adanya kritik? Padahal pengamat itu luas. Kenapa kayak kita tahu Kodari kan dulu pengamat juga, ada Hasan Nasbi juga pengamat politik juga. Siapa lagi? Kang Ujang pengamat. Jangan tanyakan saya. Itu ditanyakan ke Pak Teddy. Oh. Orang seperti Kodari, Hasan, Ujang itu masih masuk pengamat apa enggak? Ya kan? Kalau mereka masuk pengamat, berarti mereka bagian dari inflasi itu, gitu loh. Ya, udah jelas kan, namanya dulu kan masih gelar pengamat, artinya umum dong. Sekarang kan udah oposisi, jelas tuh. Itu ditanyakan Bung Fahri Hamzah. Kenapa saya nggak diundang? Waktu saya sama dia talkshow di dalam salah satu acara TV swasta nasional. Saya jawab begini aja, Bung Fahri, yang namanya halal bil halal itu selalu ada temanya di mana-mana, kan? Misalnya halal bil halal alumni ANU, kan dia nggak mungkin undang saya kan alumni Wincukuta, misalnya gitu ya. Halal bil halal itu, ya, begitu. Nah ini kita sebut halal bil halal pengamat. Ya Anda nggak masuk. Wamen. Ada wamen, kecuali Anda masih tetap merasa pengamat. Kalau Anda merasa pengamat, berarti Anda bagian yang akan ditertibkan ini. Jiwanya kayak Bang, masih mengamati Bang. Tadi Pak Hamzah, kita ini kan kuping riang gembira ya, dia ketawa juga gitu. Menarik. Iya, saya katakan begitu. Coba ada lagi tuh. Kecuali Anda bagian dari pengamat. Kalau Anda pengamat, kita undang. Nah, cuman kalau jadi pengamat kan dia bagian yang akan ditertibkan dong, ya kan? Padahal di dalam pemerintah.
Gini aja lah Bung Bari, kalau Anda tetap merasa saya dan Anda perlu forum gitu ya, kita bakal lihat di mana per definisi Anda dan saya masuk gitu ya. Tayang 3 detik kirim ke beliau. Kayak gitu. Tapi kan kalau tahun pari itu kan telinga gembira kan, yang kan. Nah yang susah ini adalah baru masuk politik, baru masuk menjabat, tiba-tiba guyon-guyon kayak begini nggak masuk ke ide dia gitu loh, Pak. Sensitif gitu. Bener. Balik lagi tadi Bang, soal Juni tadi Bang. Kita lihat dolar naik terus. Pernyataan Prof. Saiful juga ternyata kita pikir udah deras begini mundur Pak, makin-makin. Di salah satu forum juga beliau makin argumentatif. Tidak ada komitmen terhadap demokrasi. Nggak kita lihat komitmen itu. Malah arahnya semakin ke otoritarianisme. Gimana ini Bang Juli ini Bang? Inilah kadang-kadang yang saya sendiri berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia itu dibentuk dari 2 hal. Hal pertama adalah fisiknya, hal yang kedua adalah jiwanya. Dan itu berulang kali kita nyanyikan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Indonesia ini nggak bisa hanya dibangun satu segi aja. Anda membangun jiwanya seperti Soekarno, revolusi 66 kejadian. Soeharto pembangunan 98 kejadian. Mestinya kita belajar dari situ. Indonesia ini harus seimbang antara pembangunan jiwa dan pembangunan rohani. Nah, tren di eranya Pak Jokowi, saya coba cek nanti pernyataan saya 2019, saya sudah mengatakan Jokowi ini seperti Pak Harto 11-12 gitu. Apa? Bagi mereka sukses itu artinya physically. Ada yang Pak Jokowi kan ada jembatan, bendungan, macam-macam. Dan demi pembangunan physically itu mereka mengabaikan aturan. Jadi kalau ada aturan yang menuju ke tujuan nggak sesuai, bukan tujuannya yang diubah, tapi aturannya yang harus mengikuti tujuan itu. Maka kejadianlah undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang MA, termasuk terakhir itu adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya gimana menggolkan Gibran untuk wakil presiden. Undang-undang konstitusi, undang-undang lah ya, membatasinya. Bukan Gibrannya yang mundur, undang-undangnya kita ubah. Kejadian itu hampir sama dengan cara berpikir Pak Harto. Demi tujuan, undang-undangnya atur, ubah. Jadi bukan tujuan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, enggak. Nah itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi menurut saya. Oleh karena itu saya mengatakan ini ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Nah saat yang bersamaan nggak taat pada disiplin, gitu. Sama seperti Pak Harto. Dia lihat tentara nggak ada pekerjaannya, udahlah ikutin jadi pengaman pilkada lah, ya kan, pengaman ini, pengaman itu. Padahal bukan tugas dan kewenangan tentara melakukan itu. Karena dia nganggap ini kok tentara ini ngapain aja gitu, seperti nganggur gitu loh kira-kira. Nah, tradisi melibatkan tentara dalam ranah sipil dimulai oleh Pak Jokowi dan sekarang membesar kan. Sehingga karena lagi-lagi cara berpikirnya bukan kita ikut aturan, tapi aturan ikut tujuan. Maka direvisilah undang-undang TNI yang memperbolehkan ya keterlibatan TNI di semakin banyak di ranah sipil. Gitu. Nah itu menurut saya lebih parah lagi di eranya Pak Prabowo. Nah di era Pak Prabowo, mungkin di eranya Pak Jokowi pada tingkat tertentu kan dia masih di backup oleh dikawal juga oleh PDI Perjuangan. Kalau ada yang terlalu melampaui, ya PDI kan stop, termasuk soal permintaan 3 periode ya, nggak bisa tuh. Nah di era sekarang siapa yang nyetok Pak Prabowo? Absolut. Wah, partai apa kata Pak Prabowo? Gitu. Setidaknya sampai hari ini loh ya. Gitu. Nah akhirnya yang seperti yang sekarang. Soal pelibatan tentara, wah itu memang cara berpikirnya Pak Prabowo banget gitu loh.
Nah, itulah yang mengakibatkan ya katakanlah seperti Pak Saiful ya, termasuk mungkin saya dan teman-teman di barisan oposisi, kalau kita nggak mengkritiknya, pembangunannya belum tentu ada, tapi demokrasi kita anjlok. Ya. Sekarang pembangunan apa? Kecuali MBG. BG, Komdes pembangunan kata pemerintah. Apa yang sekarang kita dapatkan dari Komdes? Jalan-jalan di desa nggak terbangun. Jalan-jalan antar kabupaten, coba cek kembali deh, kepala-kepala daerah itu sekarang mulai digugat banyak orang karena nggak ada Iya. pembangunan, nggak ada duitnya. Ada duitnya. Banyak menjerit bang. Hah? Menjerit. Nah itu dia. Musibah di Sumatera kita udah diskusikan sebelumnya kayak sama. Gitu. Jadi kita secara fisik belum tentu terpenuhi, tapi demokrasinya udah jelas anjlok. Nah bagi saya dan mungkin kawan-kawan yang lain yang konsennya pada demokrasi, ya setidaknya demokrasinya nggak anjlok lah. Kalau ekonomi ini kan kita nggak punya background kan, soal ini soal itu dan sebagainya. Oke, mungkin yang lain lah yang bercerita tentang ekonomi. Tapi soal demokrasi ini kan konsen kita. Soal hak asasi manusia, konsen kita. Anda bayangkan, coba cek kembali, nggak ada satupun pemerintahan setelah reformasi yang menahan hampir 1000-an orang karena aktivitas politik, kecuali di era Pak Prabowo. Ya. Baru 1 tahun, belum sampai setahun, peristiwa Agustus itu. Ya. 2000-an orang ditahan. Benar-benar. Dan serentak, ini sekitar 700-an sedang menghadapi proses hukum. Kejadian Andre keluar lagi, sekarang makar lagi. Benar-benar. Kalau melihat kondisi negara memang. Nah, di sini kita mengatakan, kalaupun sekiranya katakanlah ya, jaminan fisik kita ya, perut nggak terpenuhi full, gitu, tapi setidaknya kita punya kebebasan gitu. Ya. At least kebebasan bercakap-cakap. Oh iya, itu makanya ya, kalau saya konsennya di demokrasi ya tentu itu yang kencang, demokrasi anti korupsi, hak asasi gitu. Ya, itu yang harus ditahan. Nah, sekarang indikatornya semua kan turun. Indeks persepsi korupsi kita turun. Kebebasan berpendapat turun. Indeks demokrasi kita kalau lihat Freedom kemarin itu ya sudah sekitar di angka sekitar 20 sampai 30%. Sementara buruk. militerisme. Nah, itu Totalitarisme. yang saya sebut. Nah, jadi masa kita dua-duanya nanti anjlok, kesejahteraannya belum tentu ada, tapi demokrasinya sudah dirempuh gitu. Abang nih sebagai pelaku lah dulu, apa bukan pelaku ya, orang lah yang ikut terlibat dalam 98, Abang menyaksikan itu waktu muda. Indikator-indikator yang terjadi pada saat 98 dengan sekarang itu ada frekuensi yang sama nggak sih? Simptom-simptom gejala-gejalanya bang. Saya melihat Pak Prabowo ini apa namanya ya, Soehartoian gitu. Jadi bukan Sumitro, iya bukan. Sumitro mendukung otonomi loh. Ya. Mana mertuanya bang? Bukan bapaknya. Mertuanya sentralisme. Pak Prabowo punya kecenderungan yang kuat pada sentralisme. Pak Sumitro, saya kira apa namanya itu ya, menolak peran militer yang kuat dalam pemerintahan. Saya kira ya, karena kita belum baca-baca. Tapi kalau dia menuntut otonomi biasanya akan sejalan dengan itu. Sementara Pak Prabowo militer, peran militer yang lebih kuat. Itu ya sesuai dengan pikirannya Pak Harto. Ya. Gitu. Nggak soalnya. Nah, ada idiom yang terus dipakai oleh Pak Prabowo. Yang idiom itu kurang lebih sama dengan idiom yang dipakai oleh Orde Baru. Apa itu? Harmoni. Harmoni itu kurang lebih sama dengan stabilitas diaranya Pak Jokowi. Jadi nggak boleh ada kritik tuh. Tapi kalaupun ada kritik harus sesuai dengan yang mereka pikirkan gitu. Nah, itu yang saya istilahkan sebagai demokrasi tapi. Jadi boleh bebas tapi silakan berpandangan apa saja tapi. Nah, bukan silakan berpandangan apa saja itu titik tekannya itu di tapinya. Dan tapinya itu kadang-kadang
bentrok banget gitu loh, karena harus sopan. Ukuran sopannya, ukuran dia juga, bukan ukuran kita gitu. Saya pernah kejadian waktu saya mahasiswa dulu lah di Ciputat, ada pejabat negara yang diundang seminar gitu. Nah, waktu diskusi, nah saya angkat tangan lah, dan saya diberi orang paling akhir untuk maju ke depan sebagai penanya. Sebelum saya bertanya, saya mengungkapkan dulu permintaan maaf. Saya mohon maaf, mungkin cara saya ngomong nggak sesuai dengan kultur yang hadir di sini. Saya ini orang Sumatera Utara, biasa ngomong apa adanya gitu ya kan. Teriak-teriak dari gunung. Iya, nggak terlalu banyak basa-basinya, macam-macam, to the point gitu. Saya ngomong lah, apa yang terjadi? Baru setengah jalan saya setelah keluar dari panggung itu, podium yang nanya itu, menuju ke tempat duduk saya, itu narasumbernya udah, ini mahasiswa nggak punya adab ya? Nah loh, adab saya diukur dengan adab dia gitu. Padahal saya udah minta maaf duluan. Mungkin cara ngomong saya nggak akan sesuai dengan selera semua orang, karena kultur saya di Sumatera Utara itu ya ngomong ceplas-ceplos saja gitu loh, kira-kira poin gitu loh, gitu. Tembak langsung ya kan. Nah, udah disebutkan tuh, ujung-ujungnya yang dibahas adalah adab, Substansi malah nggak ditanggapi. Saya habis itu udah minta kawan amanin keluar, saya bilang diamankan sama mereka, kabur gitu kan. Ini Dalam pernyataan Pak Prabowo dikumpulinya pemret-pemret itu kan Bang, dalam salah satu forum. Kelihatannya alam pikir beliau demokratis kok Bang. Silakan aja kalau mau kritik mah. Ya itu yang saya suka demokrasi, tapi ya, tapi iya. Nah, apakah para pembantunya juga satu frekuensi Bang menurut Abang? itu yang saya sebut tadi, sebagian pembantunya itu punya telinga riang gembira. Iya, karena kalau misalnya itu nggak muncul inflasi itu kan, itu autokritik lah kita terima. Iya. Ini sayang sama Republik ini. Iya. Hah? Iya, makanya saya sebut tadi. Malah dia bilang keliru datanya. Makanya saya Profesor bilang Pak, tadi, mana mungkin profesor keliru Pak? iya, makanya saya bilang tadi ada yang riang gembira telinganya, ada yang jangan disentil dah, aduh gitu. Nah, apa namanya itu ya? Tapi secara umumnya dengan apa namanya itu ya, dengan pengaduan terhadap polisi itu mentahkan semua yang disebut dengan kebebasan berpendapat. ya. Dari pucuknya, dari kepalanya. Iya. Mau diundang berapa kali pun pengamat itu, kalau ujung-ujungnya sebagai pengamat itu dikriminalisasi, ya artinya basa-basi aja itu. Kosmetik aja. Iya kok. Jangan pikir bahwa Soeharto nggak pernah undang orang, Pak. Mahasiswa-mahasiswa ya dia undang dulu oleh dia tuh. Dia eksekusi, dia senyum, dia diam. Beda. Kalau sekarang beliau yang banyak pidato, ya kan? Yang bukan mendengar aja gitu ya. Zamannya Pak Harto ya dia dengarin aja sama Pak Harto. Dia senyum. Maka muncullah istilah sebagai jenderal senyum itu kan. Nah, tapi nggak dijamin setelahnya. Ya. Setelah dia Anda jadi apa nggak dijamin. Jadi kan saya udah menyebut ini ngikutin gaya Pak Harto gitu loh Pak. Tapi kalau 98 itu Bang, sebelum terjadinya 98 reformasi itu apa gejalanya sama Bang? Aktivis itu yang oposan itu dilaporkan polisi juga. Oh, kalau zamannya Pak Harto sih lebih berat lagi ya. Lebih berat, Bang. Enggak, ada yang diculik juga. Iya. Langsung dicari itu. Iya. Gini loh, jangan lihat caranya, karena caranya itu kadang harus disesuaikan dengan waktu, tempat, dan kultur yang berkembang kan. Nah, Anda sekarang kalau menculik-culik ya repot. Ya. Nggak mungkin Anda lakukan. Tapi kalau Anda mengatur cara berdebat, Anda mengatur cara kritik, itu sama semangatnya seperti yang dilakukan oleh Orde Baru, itu menurut saya. Ya. Dan ketika itu sudah mulai diatur Bang, kejatuhan sudah dekat. Nggak tahu saya. Pakai kalau dalam narasi Bang ada tanda tanya. Jadi apa yang jawab? Nggak tahu saya. Ini udah di ujung bukan di ujung, udah di jurang ini, bukan di pinggir jurang. Enggak, gini Bang, Pak Prabowo kan bilang, saya tonton itu podcast itu.
Nah, mudah-mudahan beliau tonton karena yang disampaikan Bang Ray tadi kan bukan adanya kebencian, Pak. Yang konstitusi, Pak. Ya. Ya, perlu telinga yang gembira. Itu sih poinnya tuh kan. Ya. Gini loh ya, tolong cek di mana ada presiden dengan dukungan paling mewah sepanjang sejarah era reformasi, kecuali di eranya Pak Prabowo. Iya. Dukungan paling mewah. Saya udah ungkit beberapa Ya. kali. Pertama, belum setahun berkuasa dia udah didukung 82,9%, 83% lah DPR. Ada nggak presiden yang seperti itu? Enggak, SBY ada 46% di era pertama, di periode pertamanya dia. Di bawah 50%. Pak Jokowi 55-60% di periode pertama. Gitu ya. Nah, Pak Prabowo belum setahun di periode pertamanya udah 83%. Cukup nggak? Tak cukup. Didukung oleh ormas-ormas pimpinan agama. Anda bisa bayangkan tuh ormas besar pimpinan agama di Indonesia bolak-balik ke istana untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat presiden. Ya. Kita nggak tahu apakah mereka menyampaikan apa yang mendapat pendapat rakyat gitu loh, Pak. Tapi yang kita dengar ke publik itu apa kata presiden. Gitu ya. Dapat gedung lagi, Bang. Gitu dia. Habis itu tolak BOP, ketemu dukung BOP, lanjutannya bangun gedung. Apakah ada korelasinya? Wallah ada soal, ya kan? Nah yang ketiga adalah TNI Polri solid di bawah beliau. Yang keempat, ini kali pertama banyak sekali aktivis-aktivis yang bergabung dengan pemerintah. Ya, wah sampai dari yang paling kiri kan sekali sampai yang paling kanan sekarang gabung dengan presiden, gitu ya. Nah cukup nggak? Nggak cukup. Apalagi gitu. Mantan-mantan aktivis mahasiswa 2023, 2024 ya sekarang juga banyak yang gabung sama presiden. Bahkan kalau benar informasi ini walau alam disuap atau tidak, banyak yang masih aktif sebagai mahasiswa dilibatkan untuk terlibat di dalam MBG. Gitu kira-kira ya kan. Cukup nggak? Nggak cukup. Masih dibantu oleh survei. Survei apa? Tingkat kepuasan 74%. Ya. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka ketar-ketir dengan pidato seorang profesor yang disebut oleh Budiman Sujatmiko nggak memiliki background sebagai aktivis? Gua ini lebih aktivis dari dia, kata Budiman Sujatmiko. Mana dia? Lalu apa yang membuat Anda ketar-ketir sampai pakai pasal makar? Slow aja lah. Enggak, lo amati dari psikologi lah, gua nggak bisa lagi jelas Psikologi itu iya, dari data nih. nggak mengerti lagi. Nah ini kita mau di penghujung, Bang. Abang tadi bilang ekosistem untuk mendukung pemerintah ini kan besar. Ya. Apa yang sih yang mau abang sampaikan di situ tuh? Poinnya? Itu yang saya juga nggak mengerti. Dengan dukungan yang begini mewah, ya kan? Apa yang membuat pemerintah gusar dengan pidato seorang profesor yang diklaim oleh Budiman nggak memiliki background sebagai aktivis? Ya. Undanglah Bang Budiman besok. Udah tapi kalian nanti. Gimana, Rick? Aku sebenarnya Bang, ya kita kan pisip ya. Jadi hak dasar kan itu Bang, bicara, bercakap-cakap, berekspresi, berpendapat, berdebat. Soalnya salah satu teman kita juga dalam beberapa pemberitaan kena tegur juga. Gitu ya. Jadi ini kan kita pilar keempat Bang. Sekarang pilar kelima netizen katanya kan. Iya. Pilar keempat kayaknya ekosistemnya udah gak nyaman lagi, udah gak nyenyak lagi tidurnya. Ya. Nah aku sih berharap Bang, kayak Bang Ray tadi, minimal kita ini ngomong gak jantungan. Ya. Pulang dari sini kita masih enak pesan Grab, pesan Gojek Ya. kan. Ya. Itu aja sih. Yang paling ngeri ini karena orang suka motong-motong video lalu jadikan sebagai dasar untuk melakukan laporan gitu. Kalau Rocky bilang Bang, di salah satu forum pembuat hoax terbaik itu ya pemerintah. Makanya
kalau Anda mau pakai laporan, semuanya bisa kena. Ya. Gitu. Hari ini misalnya orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo lapor sana, lapor sini. Besok mereka juga bisa dilaporkan kok. Tapi apa yang mau kita tunjukkan dari saling lapor itu? Ya. Benar. Iya, itu kan modalnya cuma buat clipping kan? Clipping clipping video atau clipping apa? Ada kalimat yang dianggap bombastis, jadikan dasar untuk laporkan. Tinggal dicek lagi video-video mereka juga. Gitu loh kira-kira tuh. Nanti ada yang mengatakan Saiful makar. Mana putusan hukumnya? Anda bisa diadukan ke polisi loh. Ya. Tapi apa yang mau ditunjukkan dari saling lapor ini? Bahwa seolah-olah penegakan hukum dilakukan. Bukan itu yang kita inginkan. Dan kalau Anda mau membantu polisi, doronglah polisi itu untuk benar-benar mengejar penjahat gitu loh. Bukan mengejar mereka yang berpendapat. Sebab harus kita ketahui, polisi itu nggak punya kewenangan menghukum pikiran. Dia hanya punya kewenangan menghukum tindakan. Gitu loh kira-kira. Sebagai penutup, Bang, dengan gejala-gejala tadi menurunnya demokrasi, apa sih yang pengen Abang sampaikan tuh ke presiden? Nggak usah presiden lah ya. Nggak apa-apa kan itu nonton podcast. Itu yang di bawah-bawahnya aja. Supaya demokrasi ini tetap menyala lah. Gimana, dan ngasih tip lah Bang, gimana supaya telinganya itu riang gembira. Kan mereka ini kaget nih, ada yang baru langsung duduk kaget. Mas kasih tip lah Bang. Termasuk Bang Budiman. Oh enggak, Bung Budiman riang gembira. Oh iya, riang gembira lah bagaimanapun dia kan. Paling itu ngebalasnya, paling aku lebih aktivis daripada dia kan. Itu ada yang gembira tapi Iya, kan. gembira. Gimana Bang, kasih tip Bang buat teman-teman yang ada di sana tuh. Gini ya, saya udah menyebutkan tadi ya. Sejak awal para pendiri bangsa ini mendeklarasikan Indonesia merdeka, yang kebayang mereka itu nggak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan rohani bangsa. Makanya sejak dari awal, sebelum mereka berbicara justru pembangunan ini, pembangunan itu, mereka berbicara landasan dari negara Republik Merdeka itu adalah republik. Gitu. Kalau kita udah mengatakan republik, itu artinya rakyat yang utama, bukan pemerintah yang utama. Itu artinya apa? Demokrasi. Sebagai tindak lanjut dari pikiran demokrasi itulah Hatta mengeluarkan maklumat Surat tahun 45, hanya beberapa bulan setelah deklarasi kemerdekaan. Apa isi maklumat itu? Meminta seluruh warga negara mendirikan partai. Karena itu hak kognitif masyarakat untuk berorganisasi, berpandangan, dan mengumpulkan pendapat kan. Gak cukup, dikeluarkan lagi oleh Bung Hatta maklumat X berikutnya yang meminta kita tahun 46 pemilu. Meskipun pemilunya nggak kejadian kan, karena banyak faktor. Apa artinya gitu? Jauh sebelum para pendiri bangsa kita berbicara tentang tol, ya, tentang bangunan ini, tentang itu, mereka berbicara dulu tentang demokrasi. Yuk kita pemilu. Nah, saya ingin kita, kalau saya ya, menjaga demokrasi itu karena itu adalah warisan dari para pendiri bangsa kita. Sebab membangun fisik itu soal kejujuran aja kan. Kan persoalan kita itu kan bukan nggak ada duit. Persoalan kita itu duitnya dimakan oleh para koruptor kan. Kita bisa bangun republik ini lebih dari yang sekarang sebetulnya kalau duitnya benar-benar kita jaga kan. Tapi membangun demokrasi itu di seluruh dunia itu perjuangan panjang. Orang sampai ke demokrasi itu setelah hampir 1.500 tahun bahkan lebih 2.000 tahun dari Aristoteles, Plato berbicara tentang itu gitu loh Pak. Bahwa manusia nggak boleh tunduk pada keputusan yang dibuat sepihak oleh para raja yang dilanjutkan dalam tradisi pemikiran Islam itu. Saya kurang tahu persisnya apakah ini pendapat Abu Bakar atau Ali, saya kurang tahu persisnya. Tapi ada pendapat yang sangat kuat. Semua manusia semua anak bayi dilahirkan dalam keadaan merdeka. Maka atas dasar apa dia diperbudak? Kan luar biasa menurut saya. 1.300 tahun yang lalu orang udah mikirin itu.
Semua orang lahir dalam keadaan merdeka. Saya lupa persis apakah ini Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab. Mungkin netizen bisa koreksi lah ya. Maka atas dasar apa ya diperbudak? Kan itu. Ya. Dan itu juga diikutin di preambule kita, Bang ya. Itu makanya, itu perjuangan ribuan tahun yang lalu. Itu sampai kita masuk di era reformasi, demokrasi. Nah, dan ini barang yang juga sangat cepat hilang. Nah, zaman udah memperlihatkannya kan. Kadang-kadang demokrasi itu hilang begitu aja justru melalui mekanisme demokratik. Nah, kita jangan mengulangi sejarah kelam itu. Karena korban manusianya luar biasa. Ya. Saya baru diceritakan sebuah penelitian ya. Saya kurang tahu persis ini penelitian di mana gitu, yang menjelaskan kepada publik sebuah negeri tanpa oposisi punya kecenderungan stagnan ekonominya. Alam. Dan sebaliknya, sebuah negeri yang oposisinya bagus punya kecenderungan ekonominya bagus. Dan itu kita alami. Di zaman SBY oposisi kuat, ekonomi tumbuh. Bahkan dicatat sebagai paling tinggi di era reformasi. Nah sekarang, di era Pak Prabowo, hanya 20% kira-kira oposisinya, apa yang kita alami? Hampir ada. Ayo, Bang. Mari kita tutup. Ada yang dialami utang pecah rekor, Bang. Udah paten kali tadi penutup Bang Ray, aku simak betul tadi. Pak, kalau kita berkaca situasi sekarang, bukunya Robertus Robert aja, Apa itu? Republikanisme. Hal yang paling mendasar dari kesepakatan kita bernegara sebagai republik, dialog. Ya. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.